Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar di seluruh Nusantara? Kami doakan Anda dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun juga, dan senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hari ini kita bisa mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari sosok sukses berikut ini. Mengawali kehidupan dari dunia entertain, kemudian juga beralih ke dunia karir yang sesungguhnya. Anda mungkin perlu paham terlebih dahulu bahwa dalam sebuah kehidupan ada titik-titik di mana kita harus melewatinya. Dan di ujungnya nanti kita akan tahu titik itu membentuk gambar apa. Nah, itulah kita sejatinya. Saya Daryl Adam, temani Anda. Kita akan ngobrol santai dalam perbincangan bersama dengan seorang perempuan cantik. Jujur saya agak minder kalau ketemu dengan ibu yang satu ini. Tapi mau dibilang apa? Harus memberikan satu kontribusi positif untuk video edukasi atau pembelajaran. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Friderika Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Ibu Kiki. Beliau adalah Direktur Utama BRI Dana Reksa Sekuritas. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Daryl. Sehat Bu Kiki? Alhamdulillah sehat Mas Daryl. Thank you loh, kita udah bisa ketemu hari ini loh Bu. Dengan senang hati. Tapi nggak gosip kan ya tadi ya? Ya betul. Ya, sempat dunia entertain, kemudian juga beralih ke sebuah profesi yang menunjang karir hingga saat ini. Enggak sih, memang itu. Emang itu ya? Iya, memang dulu sebetulnya kalau kan tadi Mas Daryl sampaikan setiap hidup itu ada titik-titik yang kemudian harus disambung-sambungkan dan saya membentuk satu gambar tertentu. Ya waktu itu ketika usia remaja itulah cita-cita usia remaja menjadi ya berkarir di dunia entertainment. Tapi dengan berjalannya waktu kita kemudian menemukan apa sebetulnya passion kita. Gitu. Akhirnya ya here I am. Oke, itulah gambar sejatinya ya Bu Kiki ya. Oke, Bu, boleh cerita nggak karir Ibu di bidang pasar modal tuh seperti apa sih? Ya. Saya S1 lulus di Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya ke Amerika ambil S2, mengambil major di finance. Kemudian setelah dari lulus MBA, saya kembali Indonesia. Kemudian saya mendaftar ke Bursa Efek Jakarta waktu itu, Mas. Jadi namanya waktu itu BEJ, sekarang Bursa Efek Indonesia. Dari situ kemudian saya mulai berkarir di pasar modal Indonesia. Tapi sebetulnya kecintaan saya terhadap pasar modal itu mulai tumbuh ketika saya sekolah di US ya. Karena di sana pasar modal itu seperti menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi kalau kita ketemu teman, seperti ngobrol atau keluarga di meja makan gitu ya. Saya juga punya host family di sana. Orang tuh berbicara tentang investasi di pasar modal. Apakah mereka memiliki saham tertentu, kemudian kemarin CEO-nya mengumumkan sesuatu sehingga kemungkinan harganya akan mungkin naik atau punya obligasi. Menarik sekali. Jadi saya pikir jadi masyarakat di sana itu menjadikan pasar modal sebagai bagian dari investasi dan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Karena kalau kita lihat kan di sana kan perbankan memberikan interest tidak seperti di sini ya. Jadi mereka harus mencari alternatif investasi yang menghasilkan return yang cukup tinggi. Karena itu ketika saya pulang ke Indonesia, wah pas banget nih ada lowongan di Bursa Efek Jakarta, saya mendaftar. Dari situ kemudian saya kemudian masuk sebagai regulator ya kan, kalau Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu self-regulatory organization di pasar modal Indonesia. Dari situ kemudian saya ditugaskan untuk market development, pengembangan pasar. Ya namanya juga pasar, pasti ada supply, ada demand. Ya, supply-nya tuh adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan sahamnya, dan demand-nya itu adalah dari masyarakat yang kemudian mereka akan membeli saham-saham untuk mereka investasi. Jadi untuk ngembangin pasar tentu dari sisi supply demand harus kita kembangkan. Nah kemudian saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk muterin Indonesia ya. Kalau dulu kan kita ya kebanyakan orang kita zaman dulu ya, nggak seperti sekarang. Sekarang kan orang sudah mulai ngerti wisata domestik, negara kita sangat cantik. Kalau dulu kan orang taunya paling Jogja, Bali gitu aja. Kalau nggak langsung ke luar negeri gitu ya. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa dari mulai Aceh sampai dengan ke Papua saya jalan gitu ya untuk melakukan sosialisasi pasar modal. Nah dari situ kita melihat bahwa waktu itu pertumbuhan pasar modal belum seperti sekarang. Kapitalisasi pasar mungkin belum sampai 1 triliun, jumlah
investor cuma 250.000 gitu ya. Dan kemudian saya jalan dari tadi Aceh sampai dengan Papua. Kemudian karena bertemu dengan investor secara langsung gitu ya, berdiskusi sama mereka. Jadi kira-kira tahu nih apa sih sebenarnya yang membuat orang itu masih hesitate untuk masuk ke pasar Indonesia sebagai investor. Salah satunya adalah, as we all know, bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu yang membuat mereka hesitate adalah atau masih ragu untuk masuk ke pasar Indonesia adalah mereka belum yakin apakah investasi pasar modal itu syariah atau tidak. Karena mereka masih ragu-ragu ini judi atau bukan, terus kemudian syariah atau tidak dan sebagainya. Jadi dari situ saya mulai memahami ada satu isu yang harus di-tackle dengan baik gitu ya. Bahwa ada sesuatu yang harus dijelaskan dan kemudian harus dicari mungkin fatwanya seperti itu, karena kalau yang bicara Bursa Efek Indonesia orang nggak akan terlalu percaya, kan bukan ahlinya gitu, dan bukan orang yang mungkin memang entitled untuk bicara hal itu. Karena itu saya melihat bahwa ada satu isu yang harus dipecahkan di sini. Dari situ makanya kemudian ketika kita mulai mengembangkan market ini, kemudian kita berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari situ kemudian kita berdiskusi tentang pasar modal. Kita menjelaskan apa sih sebenarnya fungsi pasar modal. Ya, keberadaan pasar modal itu Mas Daryl sangat mulia sebetulnya untuk pemerataan kesejahteraan, distribution of wealth. Ya, itu diatur pasar modal Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Dari situ sebetulnya dengan tujuan yang sangat mulia, bagaimana kemudian misalnya perusahaan-perusahaan yang bekerja sangat baik memungkinkan orang kebanyakan seperti kita semua ini ikut memiliki usaha-usaha yang bagus tersebut ya, dengan mekanisme pasar. Dan kemudian kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dan itu tidak cukup kalau itu hanya dari APBN misalnya. Dan itu tidak akan cukup kalau hanya disupport oleh perbankan, harus disupport oleh pasar modal gitu. Karena untuk misalnya kemudian misalnya bagaimana perusahaan-perusahaan yang mau membangun infrastruktur misalnya, mereka harus issue obligasi dan sebagainya. Nah, karena melihat bahwa tujuan pasar modal itu sangat baik, kemudian manfaatnya juga sangat luar biasa. Kemudian kita diskusi nih dengan DSN MUI gitu. Dari situ saya jelaskan tentang konsep pasar modal, bagaimana sih mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dari situ mereka mengatakan, oh kalau seperti itu sebenarnya sudah sesuai dengan konsep syariah, yaitu bai al-musawamah. Artinya apa? Continuous auction, lelang berkelanjutan. Kan kalau di mekanisme di perdagangan kita di pasar modal itu, di sistem bursa itu kan continuous auction. Jadi lelang yang berkelanjutan untuk menemukan harga yang terbaik saat yang terbaik juga gitu. Nah, kemudian dari situ kita berdiskusi lagi konsepnya. Setelah itu mengatakan, oh kalau gitu ini masuk nih gitu, konsepnya masuk gitu. Ya udah diajukan aja untuk permohonan fatwa tersebut. Ya alhamdulillah karena memang niatnya baik ya. Yang tadinya kita pikir akan sulit gitu ya, ternyata ketika kita diskusi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, saya juga kaget. Ternyata beliau-beliau di DSN itu orang-orang yang sangat pintar gitu, dan mereka mengerti konsep ya tentang ekonomi, perdagangan, keuangan itu sangat melek, dan mereka tahu dalil-dalilnya gitu. Dari situ akhirnya setelah kita mengajukan fatwa, kita melaksanakan focus group discussion, ketemu banyak pihak dan sebagainya. Alhamdulillah kita waktu itu bisa dapat fatwa nomor 80 yang mengatakan bahwa mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dari situ Mas Daryl dikeluarkan juga panduan-panduan nih kalau orang mau berinvestasi syariah gitu, apa sih yang do and don'ts-nya, misalnya jangan goror, jangan mesir, jangan seperti itu. Jadi mudah sekali bagi orang untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Berarti bisa dikatakan bahwa ketika pertama kali menyadari jumlah umat muslim Indonesia itu terbanyak, mungkin tantangannya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memaksimalkan ini sebagai sebuah peluang untuk berinvestasi ya Bu ya. Baik. Nah, kalau kita bisa bicara masalah kesempatannya sudah ada, tantangannya juga sudah ada. Peluang yang mungkin menjadi satu kendala atau mungkin juga tantangan dari pengembangan pasar modal syariah Indonesia apa kira-kira Bu? Pasar modal, jadi kan kalau kita lihat saat ini ya, kalau perjalanan nih Mas Daryl ya, tahun 97 sebenarnya sudah ada reksadana syariah pertama. Tapi kemudian mungkin per
perkembangannya atau pertumbuhannya itu tidak sesuai, belum optimal seperti yang diharapkan. Akhirnya ketika kita ngajukan fatwa nomor 80 tadi itu tahun 2011. Itu yang disebut orang sebagai tonggak bangkitnya pasar modal syariah Indonesia. Alhamdulillah. Dari situ kemudian ketika sudah mengeluarkan dapat fatwa nomor 80, kita mengeluarkan indeks saham syariah Indonesia. Kita punya Jakarta Islamic Index, tapi hanya teratas dari seluruh saham syariah Indonesia. Kita mikir gimana caranya agar umat Islam yang ingin berinvestasi, atau sebenarnya kalau syariah itu nggak cuma buat orang muslim ya, karena non-muslim pun bisa. Bagaimana untuk melihat saham-saham syariah dengan mudah? Akhirnya kita mengeluarkan indeks saham syariah Indonesia yang berisi seluruh saham syariah. Jadi orang tuh gampang kalau mau lihat syariah apa enggak, tinggal lihat indeks itu isinya apa aja. Gitu. Dan kemudian dari situ mulai orang bilang tonggak sejarah, tonggak bangkitnya pasar modal syariah di Indonesia. Dari situ terus tumbuh ya. Kemudian perjalanannya Mas Daryl luar biasa lah pertumbuhannya ya. Jadi kalau saya boleh jelaskan nanti akhirnya akan sampai di saat sekarang di mana misalnya kapitalisasi pasarnya, market capitalization-nya udah lebih dari 50% itu udah syariah. Jumlah saham syariah dari 700-an saham sudah 400 sendiri. Terus kemudian kalau kita lihat juga yang secara market ya, reksadana syariah yang mungkin 10 tahun lalu itu hanya sekitar 5 triliun, sekarang size-nya sudah 74 triliun. Artinya demand itu ada gitu ya. Terus kemudian sukuk juga pertumbuhannya luar biasa. Nah, itu semua tidak didapat dengan tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, karena banyak sekali proses yang kita jalani. Salah satunya misalnya kalau tadi kita udah dapat fatwa di mekanisme perdagangan di bursa, itu di mekanismenya. Sahamnya bagaimana? Sahamnya sudah ada yang syariah nih, yang dikeluarkan Dewan Daftar Efek Syariah. Tuh, mekanisme sudah, sahamnya sudah, sistemnya bagaimana di brokerage kayak di saya sekarang ini kan brokerage. Kita bantu ciptakan yang namanya sistem online trading syariah. Jadi bagaimana mulai dari depan sampai ke belakang ini sudah syariah ya. Jadi sahamnya sudah syariah, mekanisme perdagangan sudah syariah. Belakangnya gimana kan kalau di pasar modal kita dari mulai depan sampai akhir settlement itu harus satu kesatuan. Nah kemudian ketika alhamdulillah saya menjadi direktur utama di KSEI, kemudian saya bagaimana mengajukan fatwa ke DSN MUI juga agar supaya proses penyelesaian di pasar modal Indonesia di settlement itu di KSE itu juga bisa dapat syariah gitu. Alhamdulillah semua udah. Jadi dari depan sampai belakang sudah terpenuhi semua ketentuan untuk syariahnya alhamdulillah. Nah, ya itu perjalanannya cukup panjang ya, tapi kalau kita lihat Mas Daryl ini semua bisa terjadi karena dukungan semua pihak, koordinasi semua pihak, dari mulai regulator OJK, kemudian Bursa Efek Indonesia, KSEI, KEPEI, dan kemudian pelaku pasar seperti di brokerage gitu ya, kemudian MI yang untuk isu reksadana, semuanya melihat bahwa ini ada satu potensi, ada peluang gitu ya, yang ayo kita tapping bareng-bareng. Banyak kekurangan tapi kan ada yang mengatakan kalau masih kurang di suatu tempat ya untuk menuju kebaikan jangan ditinggalkan, tapi kita terus berusaha untuk memenuhi gitu. Jadi ya here we are gitu. Berarti bisa dibilang urutannya sebenarnya dari fatwa MUI nomor 80 tadi, kemudian juga terbitnya SOTS ya, dan yang terakhir tadi apa? ISI tadi ya? Yang KSEI itu fatwa nomor 124. 124. Jadi penyelesaian transaksi sudah memenuhi semua kaidah syariah. Berapa lama sih makan waktunya Bu Kiki bisa sampai sesempurna itu? Kalau boleh dibilang sekarang belum sempurna ya, karena kalau kita bilang sempurna berarti kita akan berhenti, Mas Ariel. Jadi kalau itu mulai dari 2010 sampai sekarang berarti sekitar 11 tahun ya. 11 tahun. Masih kurangnya apa? Pasti masih ya. Pertama jumlah investor syariah juga masih angkanya walaupun pertumbuhannya sangat pesat, tapi angkanya juga masih kecil. Tapi saya menduga sih gini, kan memang pembeda antara investor konvensional sama syariah adalah kalau investor syariah dari awal mereka hanya mau buka rekening syariah, transaksi saham-saham syariah dengan menggunakan sistem online trading syariah dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada juga orang-orang yang sebenarnya mereka nggak terlalu untuk akunnya harus seperti apa, tapi yang penting mereka hanya transaksi syariah saja, tapi mungkin akunnya konvensional. Jadi nggak terlalu tercapture di jumlah investor syariah itu sendiri. Tapi itu juga suatu PR yang harus kita garap bareng. Terus yang kedua, pilihan produk-produk syariah gitu ya, itu juga
misalnya kayak obligasi syariah atau sukuk gitu ya, itu juga masih belum banyak gitu ya. Kemudian kalau reksadana syariah sudah lumayan, tapi ya kita bisa terus tingkatkan berbagai pilihan atau alternatif produk-produk yang bisa membuat orang lebih banyak lagi masuk ke pasar modal syariah. Oke, Bu, saya sedikit ingin menggali lebih jauh tentang fatwa MUI nomor 80 tadi. Itu kan tadi kan dikatakan waktunya cukup panjang gitu ya. Berarti kan secara jumlah atau result itu sudah ada peningkatan. Boleh digambarkan nggak peningkatan jumlah investor syariah sehubungan dengan fatwa MUI nomor 80 tadi? Ya, tadi saya sampaikan kalau dulu waktu pertama tentu belum ada ya investor syariah. Sekarang mungkin angkanya sekitar 100.000. Jadi masih sedikit banget ya compare sekarang jumlah investor di pasar modal kita sudah sekitar 6 juta. Ya. Oh wow. Itu, tapi as I said before, kemungkinan besar sebenarnya yang investor syariah ini sebenarnya lebih besar dari angka itu. Cuman mereka tidak secara niatan tuh ingin mendeklar sebagai investor syariah karena sebenarnya dimungkinkan saja pakai rekening biasa, cuman dia disiplin sama dirinya sendiri, aku hanya mau beli saham syariah gitu, seperti itu. Jadi saya sih menduga sebenarnya lebih banyak angkanya daripada itu, cuman memang yang benar-benar disiplin, benar-benar rekening harus syariah, kemudian harus pakai broker yang punya sistem online trading syariah dan sebagainya, itu ya angkanya ya itu. Ini berarti bisa dikatakan bahwa PR-nya masih cukup banyak masih. Untuk bisa betul-betul totali memigrasikan mereka dari konvensional ke syariah ya. Iya, atau kita capture orang-orang baru kan, penduduk kita masih banyak sekali, 210 juta ya. Kalau sekarang jumlah nasabah baru 6 juta, tentunya angka itu masih banyak yang bisa kita kembangkan. Ya. Berat nggak sih kira-kira, Bu Kiki? Untuk bisa menggali semuanya itu lebih dalam lagi. Saya sih saya tipe yang optimis soalnya harus. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita, Indonesia menjadi salah satu negara G20 ya. Kemarin Presiden juga lebih mengingatkan kembali di tahun 2030, insya Allah ekonomi kita bisa menjadi yang salah satu yang terbesar di dunia gitu ya. Asal kita tahu bagaimana menuju ke sana. Sebenarnya modalnya semua sudah kita miliki ya secara bonus demografi, kemudian sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya yang semakin terampil. Terus kalau kita lihat sekarang pemerintah semakin banyak membangun infrastruktur yang tentunya menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, pasar modal itu sendiri sebetulnya merupakan proksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang kalau kita lihat sekarang kan jumlah emiten sekitar 700, tapi 700 itu sebenarnya bisa menjadi seperti proksi ekonomi Indonesia karena itu perusahaan yang udah gede-gede semua tuh ada di situ. Tapi PR kita gimana sih membesarkannya lagi. Tapi saya selalu percaya kita sangat optimis kok karena semakin maju negara itu pasti pasar modalnya akan semakin kuat ya. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan market deepening atau pendalaman pasar ya. Itu ningkatin di supply and demand dan infrastruktur. Baik, saya izin ke sisi pribadinya Bu Kiki nih. Ya kan tadi kan udah cerita banyak nih tentang sepak terjangnya awal sampai dengan sekarang, dan ternyata Ibu juga aktif menjadi salah satu pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian juga menjadi ketua 4 PP MES ya. Bagaimana sebetulnya kalau pandangan Ibu tentang peran MES dalam pengembangan pasar modal syariah ini? MES itu satu organisasi, MES itu Masyarakat Ekonomi Syariah ya, satu organisasi yang saya ketemu ketika saya menjadi direktur di Bursa Efek Indonesia, dan ketika itu saya yang lagi punya keinginan yang sangat kuat untuk membesarkan pasar modal syariah Indonesia. Kalau boleh dibilang saya sering cerita kayak gini, tapi selalu membuat saya terharu ya. At that time Mas Daryl, kalau kita bilang pasar modal syariah, kita mau sosialisasi orang tuh bilang, bisa nggak sih ganti topik yang lain, nggak menarik gitu loh. Kalau kita ngundang media, udahlah nggak usah ngomongin topik ini. Kalau kita nulis juga nggak ada yang baca, atau nanti di editornya diganti deh topik lain, sampai kayak gitu Mas, saking tidak populernya gitu. Jadi, di saat saya sebagai direktur pengembangan yang waktu itu memang coba ngembangin pasar modal syariah, ketemulah dengan Masyarakat Ekonomi Syariah ini sebagai satu organisasi. Saya tuh langsung jatuh cinta sama MES itu karena MES ini satu organisasi yang kerjanya tuh nyata banget ya. Jadi bagaimana waktu itu kita di Bursa Efek Indonesia merasa sangat terbantu dengan kerjasama dengan MES. Biasanya kalau organisasi kan ya kadang-kadang kita karena nggak enak aja gitu, kerjasama atau apa. Tapi MES itu benar-benar deliver gitu ya,
apa yang dikomitmenkan tuh sangat delivered gitu ya. Dan kemudian kita lihat pengurusnya adalah orang-orang yang memang misalnya waktu itu waktu saya jadi sekjennya, sepertinya ketua umumnya adalah Pak Mulyaman Hadad, ketua OJK, kemudian ada Pak Wimbo dan sebagainya. Terus kalau kita ngeliat tuh orang-orang ini sangat serius pengen ngembangin pasar modal syariah kan. Kalau kita aktif di organisasi nggak dibayar gitu bahkan kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran, benar-benar kita dedikasi gitu. Tapi saya mau karena saya lihat MES ini kerjanya nyata dan sangat punya grab yang sangat kuat di daerah-daerah, baik itu di provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi dan MES itu sangat tidak eksklusif tapi inklusif gitu. Jadi bagaimana justru kita bagaimana memberdayakan masyarakat ekonomi syariah ini dan mensyariahkan ekonomi masyarakat itu motonya dari Pak Wapres ya yang merupakan waktu itu dari Dewan Pertimbangan di MES juga gitu. Jadi kalau itu yang membuat saya kemudian mau aktif di MES sampai dengan sekarang, dan saya lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat berguna gitu dan nggak main-main gitu loh, bener-bener yang misalnya kita membuka bagaimana kerjasama ekspor produk-produk halal di Indonesia bisa kemudian dibukakan network sampai ke Amerika, Eropa dan di Timur Tengah udah pasti ya. Itu luar biasa lah, jadi salut lah buat MES. Jadi bisa dikatakan bahwa sebetulnya masyarakat ekonomi syariah ini sebagai sebuah penopang juga ya. Betul. Untuk kembali bisa memberikan edukasi, inklusi dan juga literasi terhadap ekonomi syariah yang ternyata masyarakat Indonesia masih kurang begitu familiar dengan apa yang dijadikan sebagai sebuah harapan khususnya di program-programnya masyarakat ekonomi syariah. Oke Bu, kan udah dijabarin nih dari pertama kali terjun di dunia entertain, kemudian itu masa remaja ya, kemudian juga berpikir, karena setiap orang pasti punya visi hidupnya. Banyak orang yang bilang begin with the end in mind. Jadi gue tuh pengen jadi ini dulu gitu, walaupun harus melewati proses-prosesnya itu. Dan tidak bisa dinafikan lagi, perempuan itu sejatinya memang harus mengabdikan diri kepada keluarga, putra-putri, suami, dan kelak mungkin cucu dan keturunan lainnya kalau amin-amin umurnya pasti panjang. Tapi boleh nggak kira-kira kasih kiat sedikit? Di usia sekarang masih terlihat fresh, saya yakin ada work-life balance-nya nih. Apa kiat yang Ibu lakukan bagi waktu antara keluarga, karir, organisasi, hobi agar betul-betul seimbang? Kasih tips dong sedikit. Tipsnya sangat simpel, selalu bersyukur. Ya. Saya mensyukuri semuanya, dan juga saya manage ekspektasi saya di keluarga, dalam keluarga saya berasumsi bahwa sayalah sebagai ibu yang akan tackle untuk urusan anak-anak dan rumah tangga gitu. Jadi buat saya, suami saya sudah memberikan kebebasan, izin untuk saya bekerja, berkarir di luar rumah, udah sesuatu yang harus saya syukuri. Jadi di luar itu saya justru bukan karena, saya juga kerja, saya juga punya penghasilan, kamu juga harus ini dong, urusin anak gini-gini. Saya enggak gitu. Jadi saya udah berasumsi dari awal, semua saya yang kerjakan. Ketika suami kemudian membantu, alhamdulillah makin seneng gitu. Tapi bukan dari awal, suami harus begini-begini, itu nanti yang ada ribut gitu, nggak seperti itu. Jadi saya selalu bersyukur, kemudian harus manage expectation saya, kemudian saya harus sangat punya komitmen sebagai seorang ibu, seorang istri. Jadi itu yang harus utama. Jadi bagaimana saya selesai dulu dengan keluarga, ya saya harus ngurusin anak-anak, ngurusin suami, baru kemudian saya bisa berkarir dengan perasaan yang tenang karena semuanya sudah terhandle dengan baik. Nah, bagaimana mungkin kan? Semua orang cuma punya waktu 24 jam kan ya Mas ya. Pertama harus building trust dulu dengan suami dan keluarga. Bahwa suami tahu kita di luar rumah adalah untuk berkarir dan bermanfaat buat orang lain juga kan. Tadi seperti kita mengembangkan ini dan itu dan sebagainya, insya Allah juga itu sesuatu yang barokah gitu ya. Jadi itu kita harus build trust ya dari suami, dari anak-anak. Anak-anak juga tahu dan kita jelaskan, bunda ke kantor melakukan ini. Jadi mereka juga punya mereka juga bangga gitu ya terhadap orang tuanya. Nah, yang berikutnya adalah saya membangun supporting system yang baik. Support system itu apa?
karena saya ada di kantor, saya harus memastikan anak-anak saya itu di rumah dengan siapa, itu semua terhandle dengan baik, dan itu juga tidak ujuk-ujuk juga Mas Daryl. Itulah perlu waktu, kita juga perlu investasi waktu, tenaga, pikiran untuk kita membangun supporting system yang baik dengan keluarga dan sebagainya. Jadi ketika itu semua sudah bisa tertata dengan baik ya, karena ketika hati kita senang, hati kita gembira, tidak ada konflik di rumah dengan suami, dengan anak, kita insya Allah bisa mengeluarkan energi positif kita untuk hal yang positif gitu. Yes. Dari situ kemudian setelah pekerjaan juga, saya ingin loh nggak cuma kerja aja, tapi saya juga ingin menyumbangkan waktu, tenaga pikiran saya untuk organisasi seperti di MES misalnya gitu. Ya, sama suami mengizinkan dan melihat ini bagus gitu buat umat gitu ya, buat ekonomi syariah gitu, itu bagus sekali. Jadi ya alhamdulillah diizinkan. Jadi dari situ semuanya bisa berjalan dengan smooth gitu ya. Dan nggak lupa juga kita harus imbang ya antara kegiatan kita dunia dan juga spiritual kita. Kita harus seimbang juga. Dan juga harus punya leisure time buat diri sendiri ya, harus olahraga, harus seneng gitu. Gitu sih Mas Daryl. Dan saya yakin kalau kita happy inside, kita keluar tuh juga kita energinya positif gitu. Terakhir, leisure time itu porsinya berapa persen kalau diparetokan dalam kehidupan? Bisa dibilang itu akan datang terakhir setelah semua kewajiban saya. Kewajiban itu ya ke suami, ke anak, ke kantor, ke organisasi yang saya udah komit gitu. Ya tapi alhamdulillah masih ada aja sih kadang weekend. Weekend juga kadang-kadang nggak selalu dapat karena kadang-kadang kantor juga ada weekend. Tapi it's okay, selama saya tadi prinsip nomor 1 adalah bersyukur ya kan Mas Daryl. Jadi apapun itu saya akan syukuri dan selalu bisa senang lah. Jadi ketika kita senang ya sama anak-anak, kita ngomong jangan anggap itu sebagai kewajiban yang gitu, tapi senang juga gitu. Lakukan jadi, dengan hati gitu ya. Betul. Jadi semuanya bisa dikerjakan sama. Ya baik Sobat Belajar, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kiki, ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan sebagai sebuah pembelajaran, khususnya bagi para kaum wanita. Ingat, walaupun ditakdirkan untuk bisa menjadi pelengkap dalam kehidupan suami, ternyata wanita juga punya satu kemampuan yang betul-betul harus bisa menjadi kebanggaan. Tidak hanya bermanfaat bagi banyak orang, tetapi bisa berprestasi buat diri sendiri dan juga untuk keluarga. Semoga video yang kita sampaikan ini bermanfaat buat Anda dan memberikan banyak sekali insight pembelajaran tentang apa yang harus Anda lakukan selagi Anda masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Bu Kiki, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selamat keluarga ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Demikian saya Daryl Adam akan bersama dengan Anda lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.